Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, di video kali ini kita melanjutkan video yang kemarin ya. Kemarin kita sudah membuat pengalaman ya, bukan tutorial sebenarnya, sebenarnya pengalaman terkait dengan mungkin cara untuk melakukan tes rapid test yang serologi dengan menggunakan antibodi ya, atau darah ya. Jadi kalian mengambil darah, kemudian dimasukkan sampelnya di test kit itu. Nah, di sini di video kali ini kita akan membuat tentang rapid test tapi yang antigen ya, antigen yang mendeteksi keberadaan virus. Jadi kemarin mungkin sudah kita bahas ya. Jadi kalau antibodi itu mendeteksi antibodi kita apakah sudah ketika ada virus tadi menyerang, kemudian kita kan membentuk antibodi. Nah, itu untuk mendeteksi antibodinya sehingga ketika virus menyerang itu tidak langsung muncul antibodinya, atau ya bisa dikatakan mungkin rapid test itu baru reaktif setelah beberapa hari ya terinfeksi. Nah, kalau di sini ini mendeteksi antigen dari virus itu sendiri, sehingga ketika virus ada seharusnya itu sudah langsung bisa terdeteksi ya. Oke. Nah, disclaimernya sama ya seperti kemarin, karena saya bukan tenaga kesehatan, jadi informasi di sini hanya sekedar berbagi pengalaman, sharing pengalaman saja, sehingga nanti jika ada yang mungkin perlu koreksi silahkan bisa koreksi di kolom komentar, atau bisa berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan ya, atau dokter ya. Nah, di sini test kitnya, ini test kitnya kalau kemarin rapid test itu cukup murah ya, mungkin satu kotak itu sekitar 100.000 isi 5 test kit, jadi sekitar 20 ribuan lah ya. Nah, kalau yang rapid tes antigen ini, tapi yang saya buat ini yang saliva ya, bukan yang swab, karena saya nggak bisa dan mungkin belum berani ya untuk swab sendiri, masukkan alat swabnya ke hidung kemudian disokrok-sokrok hidungnya gitu, masih belum berani. Jadi ini pakai yang saliva yang tergolong baru, dan ya sebenarnya juga kita bicara efektivitas atau sensitivitas tesnya juga ya masih perlu diteliti lagi mungkin ya. Ya, ada yang sudah bilang cukup bagus, ada yang bilang mungkin masih ya jelas lebih presisi swab ya, swab antigen ataupun bahkan swab PCR, yaitu golden standarnya. Sehingga ini ya sebagai sama ya, sebagai screening saja, sebagai screening awal apakah ada antigen atau kita bicara virus ya dalam minimal dalam air liur kita ya, karena ini kan yang bicara kita deteksi adalah saliva ya. Oke. Ini harganya lebih mahal ya daripada yang antigen antibodi yang menggunakan darah kemarin, ini sekitar 100 sampai 150 ribuan satu, bukan 5 ya, kalau kemarin kan 5. Nah, di sini satu biji itu segitu gitu ya. Ini isinya ada 4 ya, ada 4 alat. Yang pertama ini adalah kasetnya ya. Ya, bentuknya sama seperti yang di rapid test antibodi kemarin. Kemudian ada pipet ya, nanti untuk memasukkan cairan ke test kitnya di sini. Kemudian ini ada corong ya untuk menaruh ya, untuk menampung ludah kita supaya bisa dengan mudah masuk ke tabung ini. Ini tabung reaksinya, ini di sini ada sedikit reagennya, ada cairan ya. Yang ini kalau satu test kit seperti ini sudah langsung tinggal pakai seharusnya ya. Untuk mereknya banyak ya, yang kemarin saya gunakan untuk rapid antigen itu Sinocare. Nah, yang ini ya generik ya, karena memang belinya cuma 3 atau 4, harganya kan lumayan 100 ribuan ke atas, sehingga kalau mau beli satu kotak itu isinya 20 kalau nggak salah, itu bisa sampai ratusan ribu, jutaan kalau nggak salah seingat saya. Jadi saya beli satu kit segitunya aja ya, minimal untuk screening lah ya, makanya bismillah, mudah-mudahan benar. Jadi ini isinya inti antigennya, ini kasetnya ya atau test kitnya, kemudian ini pipetnya, ini air liurnya, corong untuk penampung air liur, kemudian di sini adalah tabung reaksinya ya. Oke. Intinya sama sebenarnya, kita hanya perlu memasukkan sampel di sini di lubang ini, kemudian nanti akan muncul garis di sini. Oke, kalau garis kontrol itu muncul maka tes itu valid ya, atau bisa dikatakan berhasil. Tapi kalau garis kontrol itu muncul walaupun garis tes muncul ataupun tidak, itu tidak berhasil tesnya ya. Jadi garis kontrol itu sangat penting, harus ada atau harus muncul ya di sini.
Cara membacanya ya sama, ketika dari tes di sini muncul strip merah, maka itu ya kita bisa katakan kita masih anggap reaktif aja ya, karena sekali lagi golden standarnya adalah PCR atau minimum swab antigen ya. Kali ini kan air liur ya, kita hanya mendeteksi virus di air liur kita. Oke, itu ya. Jadi kalau ada garis merah maka di situ terindikasi positif ya, karena kita belum mencoba langsung dengan menggunakan swab antigen maupun menggunakan swab PCR ya. Oke, PCR. Oke. Nah, untuk prosedurnya ini sudah saya buat sedikit videonya. Yang pertama, tabung reaksi ini yang sudah ada reagennya atau ada cairan di sini ya, itu tinggal dibuka ya, karena ini isolasi jadi dibuka dulu. Nah, ini saya playkan videonya ya. Ini tabung reaksinya, tabung reagennya ini dibuka, ada isolasinya, dibuka saja dulu. Agak ribet memang, tapi ya silahkan dibuka. Nah, ini untuk membuka isolasinya ya, agak lama ya, maaf karena memang isolasinya cukup ribet cara membukanya, jadi dibuka dulu supaya lebih enak. Nah, kalau sudah dibuka ini sudah, saya percepat ya, bukanya ini agak lama nih. Oke, kalau sudah dibuka ya, tutupnya, tutup reagennya, kemudian dihubungkan ya dengan yang tadi saya katakan corong penampung air liur ini ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau sudah tinggal ya dikatakan meludah ya, tinggal meludah saja di corong di situ. Satu kali ludahan, ini contohnya istri saya ya yang mencoba, karena beliau sebelumnya reaktif ya, tinggal masukkan air liurnya di sini satu kali aja lah ya kira-kira. Ya memang repotnya kalau rapid saliva ini agak susah menakar air liurnya ya, seberapa banyak ya, mungkin sekitar satu kali lah, satu kali meludah gitu saya rasa cukup ya. Kalau belum ya rasa masih kurang ya, 2 kali lah ya, di sini contohnya tuh. Sudah ya. Kalau sudah dibiarkan air liurnya jatuh dulu ke bawah bercampur dengan reagen yang ada di tabung reaksi di sini. Kemudian corongnya bisa dicopot. Kemudian nanti ditutup kembali dengan menggunakan tutupnya tadi gitu ya. Nah, ya, pastikan corongnya diamankan ya, karena itu termasuk limbah infeksius kalau memang positif ya. Limbah apa namanya saya kok lupa. Nah, di sini dikocok-kocok sekitar 1 menit lah ya untuk tabung reaksinya. Oke, mana tadi? Nah, dikocok-kocok di sini ya selama sekitar 1 menit untuk tabung reaksi atau reagennya di sini. Ya, sekitar 1 menit lah ya, sehingga bercampur dengan sempurna. Nah, kemudian kalau sudah dikocok ya, ini anggap sudah 1 menit. Oke, kalau sudah dibuka lagi tutupnya. Oh, masih belum nih ya. Oke. Nah, ini dibuka tutupnya ya, kemudian dengan menggunakan pipet tadi yang sudah tersedia dalam test kitnya, tinggal dimasukkan ke atau diteteskan ke alatnya ini ya, alat rapid testnya tadi di bagian lubang yang S tadi ya, sekitar 2 tetes sampai 3 tetes lah ya kira-kira. Nah, itu. Oke. Jadi itu saja sebenarnya, sederhana dan mudah, lebih mudah ini ya, dan lebih minim resiko ya kalau dibandingkan dengan yang kemarin yang antibody itu harus melukai diri sendiri ya, harus mengambil darah kemudian dicampurkan di situ. Kalau ini campurkan aja air liurnya, kemudian dikocok-kocok, kemudian beberapa tetes, 2 sampai 3 tetes lah ya, dimasukkan ke kolom S di sini, S1. Nah, kalau sudah, contohnya di sini contoh yang non reaktif ya, jadi garis kontrolnya muncul. Ingat, garis kontrol itu harus muncul. Kalau tidak muncul maka hasil tesnya tidak bisa digunakan. Oke, tunggunya sama ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Kemudian kalau di atas 20 menit itu dikatakan tidak valid ya hasilnya, sehingga ya 20 menit itu saja sudah cukup untuk ya 15 sampai 20 menit lah ya untuk menunggu hasilnya. Kalau tes di sini garisnya muncul berarti itu reaktif ya, atau ya terindikasi untuk positif corona ya, COVID-19, minimum di air liurnya ya. Oke. Ini hasilnya contoh yang reaktif, tapi saya nggak punya yang saliva ya, karena alhamdulillah yang saliva tidak reaktif.
untuk tes saya maupun istri saya maupun ibu mertua karena sudah sembuh mungkin ya. Nah ini contoh yang anti body kemarin ya. Jadi ya sama sebenarnya, garisnya ada 2 di sini, satu di atas garis kontrol itu harus ada. Nah kemudian garis tes ini yang menunjukkan kita reaktif atau tidak. Dan lagi kalau tidak, kalau putih seperti ini menyatakan tidak reaktif. Tapi disclaimer ya, bahwa di sini ini hanya menguji apakah ada antigen atau keberadaan virus ya di saliva atau di air liur kalian, di air liur kita ya. Sehingga kalaupun di sini misalkan non reaktif, tapi kan itu hanya di air liur, siapa tahu mungkin di lubang hidung ataupun di tenggorokan kita ada gitu. Jadi ini disclaimernya, mungkin ini dari saya ya, pendapat dari saya, bisa jadi walaupun non reaktif di sini, tapi karena tadi di hidung maupun di lubang hidung dalam, bagian dalam ya, atau di tenggorokan itu kita juga nggak tahu. Makanya sebenarnya paling enak memang standarnya menggunakan swab antigen. Sekarang swab antigen juga sudah bisa dibeli ya secara online, bisa kalian pilih. Caranya juga hampir sama, cuma cara ngambilnya kalau ini menggunakan saliva, kalau antigen itu ya hidung, itu lubang hidung dimasukkan di ya kayak korok kuping gitu ya, mungkin sejenis itu, kemudian dikosok-kosok, kemudian dicampurkan hasilnya dengan reagen tadi, dikocok-kocok. Sama caranya, cuma memang sampelnya pengambilannya berbeda gitu ya. Jadi sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan ya, walaupun di sini non reaktif menggunakan saliva yang paling mudah nih ya. Tapi sekali lagi ini hanya mendeteksi keberadaan antigen atau virus tadi ya di air liur ya, belum tentu di hidung ataupun di tenggorokan kita atau bahkan di paru-paru kita belum tentu tidak ada gitu maksud saya. Sehingga ini ya sebagai screening ya, saya katakan sama seperti ketika kita menggunakan rapid antibody juga sebagai screening. Karena mungkin di desa, kalau saya pengalaman pribadi itu akses untuk ke tes swab walaupun antigen ya, apalagi PCR itu sangat sulit. Bahkan ketika ibu saya masuk itu memang di PCR, tapi setelah keluar ketika dinyatakan sudah sembuh itu pun tidak di swab lagi, tidak di PCR lagi gitu ya, karena mungkin aksesnya sangat terbatas di sana ya. Ya beda dengan misalkan di Surabaya, bisa tiap hari swab PCR dan seterusnya, bahkan berbayar bisa. Kalau di sini sulit ya, bahkan bapak saya yang reaktif aja dijanjikan mau swab antigen itu ya sampai isolasi mandiri selesai juga nggak muncul, nggak di swab juga gitu ya, mungkin karena aksesnya terbatas ya. Makanya saya ini melakukan tes pribadi atau mandiri gitu ya. Jadi sekali lagi ini hanya pengalaman saja, untuk informasi ini kebenarannya lebih baik memang harus dikonsultasikan dengan tim medis ya, yang menyatakan tadi kalau misalkan non reaktif sekalipun itu hanya mendeteksi keberadaan virus di air liur, belum tentu di hidung, belum tentu juga di tenggorokan, apalagi di paru-paru. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini untuk tes tes antigen, rapid test antigen yang bagian saliva ya, atau menggunakan air liur. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.